Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Sri Caci, di channel Sahabat Caci. Kali ini, pada mata kuliah Metodologi Penelitian PGSD Uniro, kita akan membahas tentang penelitian eksperimen atau experimental research. Apakah kalian sudah siap? Ayo kita mulai. Untuk mempermudah dalam memahami materi ini, maka dibuatlah mind mapping berikut ini. Pertama, kita masuk dalam pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen atau experimental research adalah metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab dan akibat. Penelitian eksperimen menggunakan pendekatan kuantitatif atau angka. Penelitian eksperimen memiliki 3 persyaratan. Pertama, kegiatan mengontrol. Kedua, kegiatan memanipulasi. Ketiga, observasi. Penelitian eksperimen mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang dikontrol. Pada penelitian eksperimen, peneliti harus menyusun variabel-variabel, minimal satu hipotesis yang menyatakan hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel yang terjadi. Variabel-variabel yang diteliti termasuk variabel bebas dan variabel terikat. Pengertian variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah sebuah kesimpulan. Dalam penelitian, kita mengenal 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel yang menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Berikutnya, variabel terikat, yaitu variabel yang keberadaannya menjadi suatu akibat dikarenakan adanya variabel bebas. Yang ketiga adalah variabel kontrol, yaitu variabel yang dijaga tetap. Selanjutnya, karakteristik dari penelitian eksperimen. Karakteristik dari penelitian eksperimen terdiri dari 6 karakteristik. Pertama, variabel-variabel penelitian dan kondisi eksperimen diatur secara tertib dan ketat. Berikutnya, adanya kelompok kontrol sebagai data dasar untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Yang ketiga, penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variansi atau dilakukan secara acak. Karakteristik berikutnya adalah validitas internal mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimen. Selanjutnya, validitas eksternalnya berkaitan dengan representatifan penemuan penelitian dan generalisasi. Karakteristik yang terakhir adalah semua variabel penting diusahakan untuk konstan, kecuali variabel manipulasi. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian memiliki pengertian suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Ini menurut Nur Salam tahun 2003 halaman 81. Selanjutnya, desain penelitian eksperimen terdiri dari 3, yaitu pre-eksperimental, true eksperimental, dan quasi-eksperimental. Pre-eksperimental design
Desain ini dikatakan sebagai pre-experimental design karena belum eksperimen sungguh-sungguh dan masih terdapat variabel luar yang ikut berperan terhadap terbentuknya variabel dependent. Pre-experimental design pertama adalah one-shot case study. Dalam desain penelitian ini, terdapat suatu kelompok yang diberikan treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Treatment adalah sebagai variabel independen dan hasil adalah sebagai variabel dependent. Selanjutnya, one group pretest post-test. Kalau pada one-shot case study tidak ada pretest, maka pada desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Yang ketiga, intake group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan dan setengah lagi untuk kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Desain penelitian yang kedua yaitu true experimental. Pertama, post-test only control. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok lain tidak diberi perlakuan. Yang kedua, pretest post-test control group. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak atau random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal. Adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol? Yang ketiga, the Solomon 4 group. Dalam desain ini, salah satu dari 4 kelompok dipilih secara random. 2 kelompok diberi pretest dan 2 kelompok tidak. Kemudian, satu dari kelompok pretest dan satu dari kelompok non-pretest diberi perlakuan eksperimen. Setelah itu, keempat kelompok ini diberi post-test. Desain penelitian yang ketiga yaitu quasi-eksperimental. Pertama, time series. Pada time series, kelompok tidak dapat dipilih secara random. Kelompok diberi pretest 4 kali untuk mengetahui kestabilan. Kemudian, diberikan perlakuan. Hanya menggunakan satu kelompok, tidak menggunakan kelompok kontrol. Yang kedua, non-equivalent control group. Ciri pertama, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Ciri yang kedua, kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol dibandingkan, kendati kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa melalui random. Ciri yang ketiga, dua kelompok yang ada diberi pretest maupun diberikan perlakuan dan akhirnya diberikan post-test. Yang ketiga, counterbalance. Desain ini semua kelompok menerima semua perlakuan, hanya dalam urutan perlakuan yang berbeda-beda dan dilakukan secara random. Demikian penjelasan tentang penelitian eksperimen. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.